Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita akan mempelajari tentang Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Apa yang terjadi dengan Yusuf? Kita akan dalami ceritanya nanti. Nah, adapun tujuan yang akan kita raih atau kita pelajari dalam pelajaran ini yaitu satu, mengungkapkan rasa syukur atas karya keselamatan Allah dalam diri Yusuf. Lalu tujuan yang kedua, menyebutkan orang-orang yang mau membebaskan Yusuf. Tujuan yang ketiga, menjelaskan alasan Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Dan yang terakhir, menjelaskan prestasi yang diraih dengan penuh perjuangan dan juga sikap jujur. Nah, dari hal-hal ini, garis besar yang akan kita bahas yaitu bagaimana sikap iri hati itu dapat merusak semua hal atau merusak hubungan kita dengan orang lain. Ternyata sikap iri hati itu mempunyai banyak akibat. Nah, setiap hari pun kita pasti ada perasaan iri hati, entah iri hati dengan adik, entah dengan saudara, ataupun dengan teman. Namun ternyata sikap iri hati itu ternyata tidak baik loh. Tidak baik jika kita lakukan secara terus-menerus. Sikap iri hati akan membuat kita menderita, karena kita berpikir bagaimana cara untuk bisa bersikap lebih daripada orang lain. Sedangkan sikap tidak iri hati akan membuat kita lebih hidup bahagia. Nah, nanti kita akan belajar tentang sikap iri hati ini dari pribadi Yusuf. Bagaimana Yusuf ini diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Yusuf ini mendapatkan kelebihan yang spesial dari Tuhan. Nah, nanti adakah akibat yang didapatkan oleh Yusuf ketika dia bersikap atau berpasrah, diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya? Kita akan simak dari film berikut ini. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar,
salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. Dua tahun kemudian, Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka, diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. Kalian ingin mencelakakan aku, kata Yusuf. Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan. Bagaimana? Kalian sudah selesai menyaksikan film tentang Yusuf? Menarik bukan? Nah, dari hal itu, kita sudah bisa mengetahui sikap iri hati didapatnya dari kejadian apa dalam cerita Yusuf. Nah, tadi Yusuf adalah seorang anak dari siapa? Yakub. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf mempunyai banyak saudara, dan saudara-saudaranya ini semua membenci Yusuf. Hal yang membuat Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf memiliki keahlian, yaitu apa? Mengartikan sebuah mimpi. Jadi Tuhan seringkali memberikan petunjuk kepada Yusuf melalui sebuah mimpi, dan hal inilah yang membuat Yusuf semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Dari kejadian ini, tadi Yusuf mengalami beberapa penderitaan. Yang pertama, Yusuf tadi ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi ada salah satu saudaranya yang tidak setuju jika Yusuf dibunuh. Kemudian akhirnya mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, setelah selesai memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka tidak mau rugi, sehingga mereka berencana menjual Yusuf kepada seorang orang kaya yang di situ. Lalu Yusuf dijuallah menjadi seorang budak. Yusuf dijual kepada Potifar. Dia adalah seorang perdana menteri Mesir, perdana menteri kerajaan Mesir. Nah, di situ Yusuf dijual dan dijadikan sebagai seorang budak. Nah, hal ini membuat Yusuf tidak menyerah atau bersedih. Dia bekerja dengan jujur. Dia bekerja dengan setia di situ. Nah,
Di tengah perjalanan pekerjaan tersebut, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Nah, karena Yusuf ini adalah orang yang setia, dia tidak mau mengkhianati si Potifarnya tadi. Sehingga karena istri Potifar, dia merasa tersinggung dengan penolakan dari Yusuf. Akhirnya si istri Potifar memfitnah Yusuf, dan akhirnya si Yusuf pun dipenjara. Ketika di penjara, Yusuf tetap bersikap baik, menunjukkan bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Lalu suatu ketika Potifar tadi bermimpi. Dia bermimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk dan ada 7 ekor lembu yang kurus. Nah, 7 ekor lembu yang kurus tadi memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk tadi. Loh, bagaimana ya? Kok bisa 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk? Lalu mimpi lagi yang kedua, Potifarnya tadi. Dia bermimpi ada 7 bulir gandum yang rusak dan juga sudah kering memakan 7 bulir gandum yang baik. Nah, bagaimana bisa orang yang jelek kok memakan yang baik atau yang bagus? Nah, dari sini kemudian Potifar mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengatakan mimpi tersebut, maka dia akan memberikan suatu hadiah. Nah, si Yusuf mendengar bahwa Yusuf membutuhkan bantuan, bahwa si Potifar membutuhkan bantuan. Kemudian Yusuf mengajukan dirinya untuk mengartikan mimpi itu. Dan ternyata arti dari mimpi itu adalah akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, dari hal ini kemudian Yusuf dijadikan sebagai seorang gubernur oleh Potifar untuk mengatur segala persediaan makanan di kerajaannya. Nah, setelah selesai dipersiapkan, tibalah 7 tahun masa kelaparan, di mana Yakub mengutus beberapa anaknya untuk datang ke Mesir untuk membeli persediaan makanan di sana. Dan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Dan kemudian dia menawan salah seorang dari saudaranya. Yusuf menahan salah seorang dari saudaranya untuk mengajak semua saudaranya tadi yang ditinggal di rumah adalah Benyamin dan bapaknya si Yakub. Nah, mereka semua diajak berkumpul di Mesir, dan disitulah Yusuf menyampaikan bahwa dia adalah Yusuf yang dijual. Tapi dengan besar hati Yusuf tidak merasa dendam. Dia malah justru mengampuni saudara-saudaranya yang pernah mengkhianati dia atau menjualnya kepada Potifar. Nah, dari hal-hal tersebut Yusuf mengajarkan kepada kita untuk tidak bersikap iri hati. Tuhan mengirimkan kita pesan-pesan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Kita setiap hari belajar dari setiap peristiwa yang kita alami, sama seperti halnya Yusuf. Dia juga mengalami berbagai peristiwa yang memberikan pelajaran dalam hidupnya. Tadi penderitaan apa saja yang dialami oleh Yusuf? Tadi penderitaan yang pertama, tadi ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, dibuang ke dalam sumur. Kemudian dijual kepada pedagang Midian, lalu menjadi seorang pembantu atau pelayan, difitnah, dan akhirnya dipenjara. Nah, sama halnya ketika Yusuf melakukan aktivitas kesehariannya, si Yakub selalu memberi pesan kepada Yusuf bahwa ia harus selalu percaya kepada Tuhan dan bersikap jujur. Pesan yang disampaikan kepada Yakub dan kepada anaknya si Yusuf tadi adalah selalu percaya kepada Tuhan dan bersikap jujur. Orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup jujur, walaupun mendapatkan kesulitan dan tantangan, pada akhirnya akan selalu diberkati oleh Tuhan, karena selalu bersikap jujur dan berpasrah kepada Tuhan. Jadi, kalian juga harus seperti Yusuf, selalu percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
baik itu hal yang membahagiakan atau yang membuat kalian sedih. Kalian harus percaya kepada Tuhan. Dan selalulah bersikap jujur. Tidak boleh selalu bersikap pura-pura. Sikap iri hati dapat menyebabkan orang berbuat jahat, bahkan sampai pada tindakan yang merugikan orang lain. Tadi sikap iri hati saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf tadi merugikan Yusuf kan? Dia dianiaya, dia dijual, dia berpisah dari keluarganya. Tuhan seolah-olah membiarkan Yusuf dibuang ke dalam sumur dan mengalami berbagai macam penderitaan. Itu dilakukan oleh Tuhan karena Tuhan mau menggunakan Yusuf sebagai alat untuk menyelamatkan keluarga Yakub. Coba kalau tadi Yusuf tidak dijual, maka semua orang yang ada di Mesir, bahkan keluarga-keluarga Yusuf akan mengalami kelaparan. Bahkan mungkin akan mengalami kematian karena 7 tahun masa kelaparan. Itu lama loh. Ya. Jadi ternyata setiap kejadian memiliki akibat. Ada pesannya. Coba kalau Yusuf tadi tidak mengalami hal itu dari saudara-saudaranya, mereka akan mengalami penderitaan. Dan pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam pelajaran ini adalah Tuhan dapat menyapa dan menyelamatkan kita lewat setiap peristiwa kehidupan kita. Untuk itu, anak-anak semua diminta untuk lebih bersabar dan tenang dalam menghadapi suatu peristiwa. Ya, anak-anak harus mengambil sisi baik, sisi positif yang ingin disampaikan oleh Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kalian. Kalau kalian sekarang mengalami kesedihan, pasti suatu saat kalian akan mengalami suatu kebahagiaan yang luar biasa. Atau kalau kalian sekarang mengalami kesedihan, besok kalian akan mengalami kebahagiaan. Atau sekarang kebahagiaan, bisa juga besok kalian akan mengalami kesedihan. Begitu, ingatlah untuk tidak bersikap iri hati, baik kepada teman, saudara, ataupun kepada adik kalian. Begitu. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan latihan soal. Silakan untuk melihat di link yang Bu Iren share di Google Classroom. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah jika tidak berkepentingan mendesak, dan selalu berdoa. Tuhan memberkati dan salam untuk keluarga di rumah. See you, bye-bye.